Selamat sore pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda sekalian. Tentunya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim keluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur. Bangun kolaborasi antara lembaga keuangan dan media massa di lingkup Provinsi NTT. Saudara, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Dina Rahman, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali informasi pertama, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Tenau mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai gelombang tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Tinggi gelombang berkisar 2,5 hingga 3,5 meter, berpeluang terjadi di Laut Sawu, Selat Sumba bagian barat, dan Samudra Hindia, Selatan Sumba Sabu. BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang menjelaskan cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi akan terjadi di sejumlah perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gelombang tinggi ini dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, dominan bergerak dari selatan menuju barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa bagian barat, Selat Sunda, Selat Lombok bagian utara, Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut. Gelombang tinggi diprediksi akan terjadi mulai dari hari ini 29 Oktober hingga Minggu 30 Oktober 2022. Sementara perairan di Nusa Tenggara Timur yang berpeluang terjadi gelombang tinggi 2,5 hingga 3,5 meter adalah Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan, Sabu Sumba, dan Selat Sape bagian selatan. Sedangkan tinggi gelombang 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Aror Pantar, perairan selatan Pulau Kupang dan Rote, Kepulauan, Samudra Hindia Selatan, Kupang, Rote, dan Selat Ombai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang memperingatkan adanya potensi bahaya pada aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di perairan Nusa Tenggara Timur untuk perahu nelayan dan kapal motor berukuran kecil. Sementara bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan tetap waspada. Tim Liputan TVRI NTT melaporkan. Sebanyak 240 calon kepala desa dari 74 desa di Kabupaten Kupang saat ini sedang melakukan kampanye secara serentak. Para calon kepala desa diharapkan dapat memanfaatkan masa kampanye yang ada untuk menarik pemilih dengan menawarkan program-program yang pro rakyat. Pada hari pertama dimulai kampanye calon kepala desa, dari 74 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa tahun 2022 ini, sebagian besar melakukan kampanye dalam bentuk dialog. Para calon kepala desa menyampaikan visi dan misi jika dipilih sebagai kepala desa nanti. Kabid Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kupang, Maxianus Ndolu Eo mengatakan, berdasarkan petunjuk pelaksanaan pencalonan kepala desa, calon kepala desa minimal 2 calon kepala desa dan maksimal 5 calon kepala desa. Adapun jumlah kandidat calon kepala desa ditentukan oleh hasil musyawarah dusun untuk menentukan jumlah kandidat. Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kupang tahun 2022 diikuti sebanyak 240 calon kepala desa.
Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, persaingan antar calon dipastikan sangat ketat karena ada sejumlah desa yang calonnya mencapai 5 orang. Berdasarkan data yang ada, jumlah calon kepala desa itu 240 calon kepala desa. Sesuai Juklak 499 garing Kep garing HK 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022, calon maksimal di desa itu 5. Sedangkan calon minimal itu 2 calon. Oleh karenanya dia tidak bisa kemudian dalam satu desa itu calonnya 6, tidak bisa. Maxianus Dolu Eo berharap 240 calon kepala desa yang sedang melakukan kampanye ini bisa berproses sesuai dengan juklak yang ada, terutama dalam upaya menghindari money politik. Untuk itu, ia meminta semua panitia Pilkades agar tidak berpihak tetapi mau bekerja secara maksimal dan profesional untuk menghasilkan pemimpin di desa yang berkualitas. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Banyaknya kerusakan terumbu karang di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini untuk menggelar kegiatan penanaman terumbu karang sebagai upaya melestarikan ekosistem bawah laut. Dengan menggunakan media jaring laba-laba, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Bakti Tunas Negeri ini menanam ratusan bibit terumbu karang di perairan Waicicu, Labuan Bajo. Kegiatan ini dipilih sebagai langkah strategis pelestarian ekosistem bawah laut, sekaligus mempersiapkan spot wisata bawah laut di sekitaran kota Labuan Bajo. Kegiatan kelompok masyarakat ini mendapatkan perhatian khusus dari swasta, yakni Angkutan Sungai Danau DNA, penyeberangan ASDP yang memfasilitasi kegiatan masyarakat ini. Dua ini kami melakukan transportasi terumbu karang bersama. Kalau lokasi yang ditanam, yang ditunjuk cuma di area Waicicu, jadi kita mengembangkan di situ sehingga potensi snorkelingnya para tamu tidak jauh-jauh, cuman hanya di situ saja. Ada berapa koral yang ditanam? Jenis koral apa? Berapa jaring tadi? Kalau khusus yang kita sudah jalankan, Arnaf, Pika sama Pegadaian, terus itu sudah berkisar hampir 500 lebih. Sudah 500 lebih ya? 500 meter ya? Iya. Untuk total. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat lain agar pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem bawah laut Labuan Bajo yang menjadi ikon wisata super prioritas. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Dari Manggarai Barat kita beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara. Sebagai wujud peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, pemuda milenial di Desa Oesusu, Kecamatan Takari berkomitmen mencetak pemuda petani milenial yang handal di Kabupaten Kupang melalui pelatihan dan pendampingan di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di setiap daerah dilakukan dalam berbagai cara oleh semua instansi, organisasi, dan berbagai komunitas serta kelompok masyarakat. Salah satunya adalah pemuda petani milenial di Desa Oesusu, Kecamatan Takari, yang tergabung dalam komunitas Beta Petani. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, mereka berkomitmen mencetak pemuda petani milenial yang handal di Kabupaten Kupang. Dani Yesarbani, Ketua Komunitas Petani Milenial Desa Oesusu mengatakan, pada peringatan Sumpah Pemuda tahun 2022 kali ini, ia bersama komunitas petani milenial lainnya mendukung pemerintah Kabupaten Kupang untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan mendorong para pemuda melalui berbagai pelatihan, edukasi, dan pendampingan agar sukses sebagai petani milenial, baik pertanian, peternakan, maupun perikanan. Dengan melihat pengalaman komunitas pemuda milenial Beta Petani, di mana memulai usaha pertanian modern dari apa yang ada dan bermodalkan kemauan, hingga akhirnya menjadi petani yang sukses saat ini. Petani milenial Kabupaten Kupang dan teman-teman yang tergabung dalam komunitas Beta Petani berkomitmen siap memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani-petani muda yang ada di Kabupaten Kupang dan kelompok-kelompok tani yang bergerak dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yaitu pertanian maju, mandiri, dan modern. Dari sini dari kelompok kami coba memulai
ternyata hasilnya ilmu ini bisa dikembangkan. Jadi kami buat lagi satu komunitas, namanya komunitas BT Petani. Jadi komunitas BT Petani adalah kumpulan anak-anak muda petani milenial untuk membuat satu perubahan khususnya di Kabupaten Kupang. Dani Yezar Bani berharap di Hari Sumpah Pemuda 2022 ini, komitmen yang telah dibangun pemuda di Kabupaten Kupang menjadi petani milenial yang handal dan modern bisa tercapai. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Belu, Saudara. Peringatan Sumpah Pemuda ke-94 diwarnai dengan pengibaran bendera di tapal batas RI RDTL oleh pelajar SMKN Silawan dan Satgas Pamtas RI RDTL Yonif Rider khusus 744 Satya Yuda Bakti. Pada momen Sumpah Pemuda kali ini, generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun negeri, khususnya di beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Peringatan Sumpah Pemuda kali ini dilaksanakan dengan mengadakan long march yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera di bukit tertinggi di wilayah Desa Silawan. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama pihak SMKN 2 Silawan serta Satgas Pamtas Yonif Rider khususnya 744 Satya Yuda Bakti. Setelah mengawali kegiatan dengan upacara bendera di lapangan sekolah, ratusan siswa diatur dalam barisan untuk melakukan long march menuju Bukit Siluan. Perjalanan menuju Bukit Siluan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk mencapai puncak bukit. Selama perjalanan, para siswa sangat bersemangat untuk mengibarkan bendera pada peringatan Sumpah Pemuda. Dengan medan yang cukup terjal, para siswa yang didampingi oleh anggota TNI berusaha untuk mencapai puncak Bukit Silawan. Pada pengibaran bendera ini dilakukan dengan cara estafet, dimulai dari kaki bukit hingga pada puncak tertinggi. Tiang serta bendera merah putih kemudian diestafet oleh seluruh peserta dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Saat bendera berada di puncak, seluruh siswa diajak untuk mengheningkan cipta dan bersama-sama mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya personel TNI memberikan arahan yang berkaitan dengan makna Sumpah Pemuda, serta pesan moral tentang perjuangan kaum muda 94 tahun silam dalam rangka mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan semangat cinta tanah air, serta mengembangkan wawasan kebangsaan bagi generasi penerus di tapal batas negara Indonesia Timor Leste. Kami bersama abang-abang tentara dari pos nomor 2 melakukan kegiatan pengibaran bendera estafet di atas Bukit Silawan. Nah, kegiatan ini ada mereka ikut secara antusias kan bagaimana? Secara antusias. Ya? Terus lewat kegiatan pengibaran bendera terutama di bukit ini kira-kira apa yang mereka bisa petik lewat kegiatan ini? Harapan kami beserta teman-teman agar lebih bisa membangun semangat para pemuda di perbatasan. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini kita punya kegiatan pasca Covid dapat berjalan hikmat dan para pemuda kami harapkan bisa lebih semangat agar dapat membangkitkan semangat para pemuda-pemudi khususnya di Desa Silawan sehingga apalagi di perbatasan sendiri itu bisa memajukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan nasionalisme kaum muda, khususnya anak sekolah yang nantinya akan menjadi tulang punggung negara. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, dari Kabupaten Flores Timur meriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-94, SMA Swasta Katolik Santo Darius Larantuka menggelar malam pentas senandung musik di gedung OMK Larantuka. Kepala Sekolah SMA Darius Romo Antonius Londa menjelaskan, dalam senandung musik sebagai bentuk komitmen Satuan Pendidikan terhadap pembangunan sumber daya manusia, utamanya orang muda yang memiliki peran sendiri dalam membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia, terkhususnya dalam pengembangan kreativitas generasi muda, sejalan dengan tema peringatan Sumpah Pemuda 2022, yaitu Bersatu Bangun Bangsa, diharapkan dapat mewujudkan rasa persatuan antara generasi muda sekaligus menekan sifat-sifat apatis dan egoisme, sehingga pada gilirannya masa depan daerah ini akan semakin maju di tangan para generasi muda lemah holot yang berbudaya dan berakhlak. Kami orang-orang muda dan Semadri akan memberikan suatu kenangan yang bagus pada Hari Sumpah Pemuda ini
dan mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang muda dari Semadri adalah orang-orang muda yang kreatif. Dan kami mengisi Hari Sumpah Pemuda ini dengan konser perdana kami di 4 pulau ini, dan perdananya di Flores Timur atau di Flores Timur Daratan. Malam pentas senandung musik ini juga digelar sebagai salah satu bentuk roadshow dalam menyambut pesta sekolah menuju 40 tahun berdirinya Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Asuhan Keuskupan Larantuka dalam berkarya di bidang pendidikan demi mencerdaskan anak-anak di leuweung tanah ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Dan saudara, untuk membangun kerjasama kolaborasi positif antara media massa dan otoritas dan lembaga bidang keuangan di Nusa Tenggara Timur, Bank Indonesia bersama dengan OJK, BEI dan DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar media gathering di Bali belum lama ini. Media jurnalistik baik cetak maupun elektronik memiliki andil yang besar dalam memberikan informasi sampai ke akar rumput. Segala informasi dalam hal ini keuangan maupun ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di Provinsi NTT untuk membangun optimisme publik terhadap pembangunan isu ekonomi baik makro maupun mikro. Analis junior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Putra Rizky menyampaikan, tujuan media gathering ini adalah membentuk bonding antara media massa dengan BI, OJK, BEI, dan DJPB di wilayah Provinsi NTT. Terbangunnya asimilasi yang baik ini dapat memberikan efek positif dalam membangun motivasi dan optimisme di ruang publik dan menciptakan ekosistem ekonomi yang baik. Jadi kegiatan media gathering kita hari ini yang dilaksanakan di Bali pada hari ini, tujuan media gathering sebenarnya pada hari ini adalah bagaimana membentuk bonding di antara media, pers, dan juga 4 institusi, yaitu Bank Indonesia, ada OJK, DJPB, dan juga Bursa Efek Indonesia. Dan juga tujuannya juga untuk meningkatkan building di antara pegawai seperti itu, sebagaimana arahan Presiden yang tujuannya adalah building nation seperti itu. Ia berharap ikatan yang telah dibangun akan menjadi kolaborasi yang baik untuk mempublikasikan isu-isu serta kebijakan-kebijakan terkini, sehingga kedepannya publikasi atau informasi yang disampaikan dapat lebih maju untuk membangun perekonomian Provinsi NTT. Simon Padang, TVRI NTT. Saudara, sampai dengan 30 September 2022, kinerja APBN regional NTT masih menunjukkan kinerja yang baik. Untuk kinerja pendapatan APBN mencapai 79,2, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Tekanan inflasi akibat kondisi ketidakpastian global perlu tetap diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian nasional dan regional khususnya Provinsi NTT. Untuk mensiasati keadaan ini dapat dilakukan dengan percepatan realisasi program bantalan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan rilis terkait APBN oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, kondisi perekonomian NTT masih berada pada kondisi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kinerja APBN hingga 30 September 2022 yang menunjukkan peningkatan dari pendapatan. Kinerja pendapatan APBN mencapai 79,2% atau 2,297 triliun rupiah dan presentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja pendapatan negara ini disumbang oleh seluruh komponen penerimaan baik itu pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional maupun penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu untuk kinerja belanja APBN realisasinya mencapai 67,5% atau 23,434 triliun rupiah dan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Arianto mengatakan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan APBN agar tetap responsif, fleksibel, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTT. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, sehubungan dengan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan dan nyonya rumah untuk perhelatan akbar berskala nasional, yakni Pesta Paduan Suara Gereja Nipes Parani tingkat nasional kedua tahun 2022, maka TVRI Nusa Tenggara Timur menghadirkan segmen khusus informasi terkait kegiatan tersebut. Berikut berita selengkapnya.
Ya, pemirsa, lomba bertutur kitab suci pada Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik 2 tingkat nasional di Kupang diikuti dengan sangat antusias oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Bertempat di Auditorium Santo Paulus, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, anak-anak peserta lomba bertutur kitab suci Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani Katolik 2 tingkat nasional terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti lomba bertutur kitab suci. Para peserta ini dengan suara lantang dan nyaring menuturkan kisah-kisah Alkitab, seperti kisah Daniel dalam Gua Singa, kisah pertobatan Saulus, serta kisah-kisah Alkitab lainnya. Para peserta dari masing-masing provinsi menampilkan penampilan terbaik untuk menarik perhatian penonton dan dewan juri. Salah satu dewan juri, Romo Terry Panomban, mengatakan sangat mengapresiasi anak-anak peserta lomba karena sudah menuturkan kisah-kisah Alkitab dengan sangat baik. Sebuah usaha dari pemerintah untuk membantu gereja Katolik dalam pengembangan iman termasuk juga dalam liturgi yang diungkapkan entah dengan kor, entah dengan mazmur, tapi juga ada satu bidang khusus yang saya rasa baru, yaitu bertutur kitab suci. Manfaatnya pertama-tama anak sejak usia dini dibiasakan mengenal, mengasihi, dan terutama mewartakan ya apa yang menjadi isi kitab suci dengan cara mereka, dengan gaya mereka. Dan ternyata kreativitas, kemampuan mereka luar biasa. Masing-masing anak mempunyai kekhasan masing-masing. Dengan lomba bertutur kitab suci ini diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda untuk mewartakan Injil dengan cara yang menyenangkan. Pegelaran Pesparani Nasional 2 di Kota Kupang mengusung tema Membangun Persaudaraan Sejati untuk Indonesia Maju. Diharapkan dapat mempererat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Lomba cerdas cermat rohani untuk kategori remaja di Aula Paroki Santa Maria Assumpta berjalan lancar. Peserta terlihat antusias dan para penonton yang memadati pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Rangkaian perlombaan Pesparani Katolik 2 tingkat nasional salah satunya ialah lomba cerdas cermat rohani untuk kategori remaja. Perlombaan ini dihelat di Aula Paroki Santa Maria Assumpta dan sesuai jadwal pada Minggu 30 Oktober 2022 besok akan berlanjut pada babak semifinal dan final. Untuk provinsi kami berjuang, untuk Pesparani kami pasti bisa. Lomba cerdas cermat rohani kategori remaja dibagi ke dalam 8 zona. 1 Samuel. Dan perlombaan cerdas cermat rohani remaja yang dilaksanakan dari pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Tengah terdiri dari zona 1 hingga zona 4 dan pada pukul 2 nanti untuk zona 5 hingga zona 8. Untuk zona 1 terdiri dari Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Banten dan Lampung meraih poin tertinggi yakni 900. Untuk zona 2 terdiri dari kontingen NTT, Papua, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Di dalam zona 2 ini NTT meraih poin 1150. Untuk zona 3 yakni kontingen Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Untuk zona 4 terdiri dari kontingen Bali, Sumatera Utara, Jambi, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peserta terlihat antusias dan para penonton pun mematuhi protokol kesehatan. Esther Siubelan, Daniel Nama, TVRI NTT. Ya saudara, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat sekaligus ajang pencarian atlet dayung di Nusa Tenggara Timur, Indonesia Financial Group menyelenggarakan lomba dayung kano di perairan Labuan Bajo. Sebanyak 50 peserta mengikuti lomba dayung yang diselenggarakan oleh Indonesia Financial Group di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Para peserta mendayung sejauh 100 meter menyisiri pesisir pantai Labuan Bajo. Perlombaan dayung kano ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan bakat dan pencarian atlet dayung Nusa Tenggara Timur. Dan tujuannya adalah
Semoga acara dayung ini bisa menjadi satu event yang baik untuk mencari atlet-atlet dari Labuan Bajo. Dengan adanya kegiatan tradisional ini, kita ingin mencari pionir-pionir dari Labuan Bajo. Siapa tahu bisa muncul atlet-atlet dari Labuan Bajo dan bahkan bisa menjadi satu atlet nasional. Korelasi dengan pariwisata, Pak? Koordinasi dan pariwisata. Korelasi dengan pariwisata? Oh, korelasi dengan pariwisata tentu, karena di Labuan Bajo ini sangat terkenal dengan kelautannya dan tentunya ini bisa menjadi penarik bagi pariwisata untuk mengikuti acara. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya sehingga mampu menjadi objek wisata tahunan di Labuan Bajo. Hari ini karena baru ini mengikuti pertandingan yang kayak begini ya pokoknya baguslah, rame gitu dirayakan oleh masyarakat Labuan Bajo dan banyak juga diikuti oleh masyarakat Labuan Bajo. Pokoknya senang sekali. Antusias sekali ya. Iya. Juara berapa tadi? Ya, juara 1 guys. Harapannya ya supaya tidak sampai di sini lah ya. Ya, tidak sampai di sini ya. Ya, mudah-mudahan bisa ke depannya jadi sukses lagi tuh dengan kegiatan kayak begini. Acara yang sama lagi. Ya. Baik, terima kasih. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Radio Republik Indonesia RRI Kupang bersama peserta Festival Pelajar Nusantara FPN di Kupang berkesempatan untuk berdialog dengan Presiden Republik Indonesia melalui ruang virtual yang rencananya akan dilaksanakan 31 Oktober mendatang. Rencana dialog dengan Presiden ini merupakan puncak acara dari Festival Pelajar Nusantara yang diselenggarakan serentak oleh LPP RRI di seluruh Indonesia, termaksud RRI Kupang sejak tanggal 23 hingga 28 Oktober. Kepala LPP RRI Kupang Ida Ayu Evi Handayani menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di kantor LPP RRI Kupang di sela kegiatan puncak Festival Pelajar Nusantara. RRI Kupang menjadi salah satu pihak yang akan berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 31 Oktober 2022 mendatang. Festival Pelajar Nusantara sendiri adalah kegiatan serentak yang dilaksanakan RRI seluruh Indonesia untuk mewadahi para pelajar dengan kegiatan positif, di antaranya lomba fashion show, lomba konten TikTok, lomba pidato pelajar, lomba stand up komedi, dan lomba cerdas cermat. Dalam kegiatan yang juga menggandeng otoritas jasa keuangan ini, para pelajar juga diedukasi mengenai mengenal dan mengatur keuangan atau mandiri dengan wawasan tentang literasi keuangan. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu Pelajar Indonesia Kreatif, Mandiri untuk Indonesia Kuat. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bentuk Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dina Rahman. Dan saya Dian Lenggu, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.